calon mahasiswa kan rata-rata masih apa ya istilahnya siswa gitu kan ya, belum ada pandangan nih gitu kan ilmu politik seperti apa. Jurusan ilmu politik ini tidak sekaku yang kita pahami selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah dosen senior dari program studi ilmu politik. Selamat datang Bapak Dr. Haji Sarpin, SOS MPA. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio podcastnya UBB. Oke, baik Pak Sarpin ya Pak ya, Pak Sarpin. Oke. Maklum Pak, saya orang Sunda, jadi kadang bilangnya P jadi F jadi P. Oke, Pak Dr. Sarpin. Nah, hari ini kita memiliki tema terkait dengan politik sumber daya dan lingkungan, betul ya Pak ya. Namun sebelum kita ke sana, kita mengulik sedikit mengenai program studi ilmu politik di UBB ini. Boleh sedikit diceritakan oleh Pak Sarpin sebenarnya keunikan dari program studi ilmu politik di UBB ini apa sih dibandingkan dengan prodi ilmu politik di perguruan tinggi lainnya? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mengatakan apa sih keunikan jurusan ilmu politik di Universitas Bangka Belitung ini, tentunya ini memang adalah sesuatu jurusan yang memang memiliki keunikan sendiri. Bahwa selama ini kalau dalam ilmu politik itu banyak yang dipelajari oleh mahasiswa itu hanya berkaitan dengan politik yang sifatnya ya politik praktis begitu. Tetapi di UBB ini sangat beragam sekali, yaitu terkait dengan kurikulumnya dan apa semua ya, ada sumber daya alam, ada kelautan, ada maritim, ada Tionghoa dan Melayu, terus ada juga Melayu dan dan politik dan segala macam itu ada. Jadi semuanya itu terwakililah hal-hal yang kira-kira apa yang kita inginkan kita akan dapatkan di sini. Jadi saya bukan mempromosikan, tetapi kalau berminat di jurusan ilmu politik maka jurusan ini sangat variatif sekali untuk memilih apa yang kita suka. Wah, oke. Emang luar biasa ya Pak ya, kita berada di Kepulauan Bangka Belitung ya, salah satu provinsi yang memang beragam ya, baik dari segi masyarakatnya maupun sumber daya alamnya. Jadi bisa dikaji dari segi ilmu politik. Begitu ya Pak Sarpin ya? Sebenarnya lebih kepada lingkungan dan permasalahan yang diakibatkan oleh pertimahan di Bangka Belitung, tetapi lebih daripada itu bahwa jurusan ini memiliki keanekaragaman untuk kurikulumnya yang memang tidak terfokus pada hal-hal yang politik yang selama ini kita kenal sebagai sesuatu yang kaku atau bagaimana ya, tetapi lebih daripada itu ilmu politik ini sangat baik untuk dipelajari karena kurikulumnya yang beragam dan variatif. Oke, baik Pak Sarpin. Nah, ada beberapa mungkin kita coba klarifikasi dua isu yang berkembang di masyarakat mengenai program studi ilmu politik nih ya Pak ya. Mungkin ada sebagian besar juga di sini calon mahasiswa yang benar tidak sih masuk di jurusan ilmu politik itu taunya hanya demokritik pemerintah begitu. Nah, bagaimana menurut Pak Sarpin? Sebenarnya tidak ya. Saya tidak memahami betul apa yang terjadi di jurusan ilmu politik di luar sana. Tetapi bagi kami di Universitas Bangka Belitung ini tidak hanya berkutak-atik di yang kata Mbak tadi, tetapi paling tidak bahwa di jurusan kami ini sangat variatif untuk melakukan apa saja, untuk mendalami apa saja, untuk mengetahui apa saja, karena memang kurikulum kami ini dirancang untuk memberikan sesuatu yang luar biasa, yang terbaik, yang selama ini kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di ilmu politik. Jadi jurusan ini adalah jurusan yang sangat baik. Bukan saja saya mempromosikan ke halayak untuk jurusan ini, tetapi memang
pada dasarnya ilmu politik ini sangat variatif, dalam kurikulumnya sangat mewakili apa yang ada dalam masyarakat. Oke, Bapak. Nah, ini terkait dengan klarifikasi yang kedua ya. Kita coba klarifikasi lagi. Nah, untuk apa ya namanya ya, ilmu politik nih, alumni dari program studi ilmu politik katanya kalau ikutan caleg begitu ya, karena punya dasar ilmu politiknya kuat, itu udah pasti menang gitu, Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Sarpin? Iya, kalau ada anggapan begitu, alhamdulillah bahwa di jurusan ini alumninya tidak selamanya akan terjun di dunia yang seperti dikatakan oleh Mbak tadi, tetapi paling tidak kami di jurusan ilmu politik itu sudah menghasilkan alumni-alumni yang terjun di dunia masyarakat, khususnya PNS yang sangat variatif ya. Ada yang di Pemkot dan ada juga yang di tempat-tempat lain. Nah, ini karena kami tidak hanya menyajikan seperti kata Mbak tadi bahwa hanya berkutat pada satu hal itu tadi, tetapi sangat variatif. Apapun yang Anda inginkan sebenarnya sudah ada. Apapun yang kita inginkan sudah ada. Ada politik anggaran, ada korupsi dan korupsi dan politik, terus ada lagi etika sosial politik dan kepemimpinan dan segala macamnya sebenarnya sudah tersedia. Dan itu hanya sebagian kecil yang saya sebutkan tadi adalah merupakan kurikulum yang memang menyentuh untuk kita semua, untuk kita pelajari dan untuk kita maknai ya, untuk kita untuk kita pahami bahwa sebenarnya apa yang di jurusan politik ini adalah sesuatu yang mutlak ada, dan sama seperti jurusan lain bahwa di ilmu politik ini juga sebenarnya ada kurikulum yang harus kita ambil yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi memang luas sekali ya Bapak ya, program studi ilmu politik itu. Jadi, tidak hanya mempelajari satu bidang saja ya. Tidak hanya mempelajari satu bidang, tapi banyak bidang yang kita pilih, yang kita minati, yang kita senangi, karena ini kan menjawab tantangan, terus menjawab banyaknya jurusan-jurusan yang membuka jurusan-jurusan baru dan program-program studi yang baru, terus hal-hal yang baru. Tetapi di kami ini juga cukup mengakomodir apa-apa yang mahasiswa inginkan, sebenarnya sudah ada semua. Jadi kami tidak hanya berkutat-katik dengan hal-hal yang ada pada politik itu saja, yang terkait dengan politik itu saja, tetapi banyak hal yang harus yang kami berikan terus sedapat mungkin mahasiswa itu dapat memahami dalam situasinya apapun itu akan ada yang kami berikan yang terbaik untuk mereka. Oke. Nah, dari beberapa bidang ilmu politik tadi, nah salah satunya adalah politik sumber daya alam dan lingkungan ya Pak Sarpin ya. Boleh sedikit dijelaskan sebenarnya apa sih hubungannya politik dengan sumber daya alam dan lingkungan? Jadi ini mata kuliah pilihan. Itu namanya advokasi dan mitigasi lingkungan. Jadi sebenarnya mata kuliah ini terbagi dua, itu di awal kita belajar tentang lingkungan dan sumber daya alam. Terus yang berikutnya itu adalah tentang mitigasi bencana dan segala macamnya. Ini mata kuliah yang sangat baik sekali untuk diambil atau diampu oleh mahasiswa. Bagaimana tidak, karena mata kuliah ini menyajikan problem-problem lingkungan yang kita hadapi, terutamanya di Bangka Belitung yang berkaitan dengan pertambangan. Demikian juga dengan mitigasi lingkungan dan bencana. Bahwa kita di Bangka Belitung masih minim tentang mata kuliah ini, dan kami sudah menyajikan mata kuliah ini untuk mahasiswa sedini mungkin di saat jurusan lain belum memikirkan untuk membuat mata kuliah ini.
bahwa mitigasi lingkungan dan sumber daya alam sangat penting kita pelajari. Bagaimana pencemaran lingkungan, bagaimana dengan lingkungan sekitar dan hubungannya dengan manusia, bagaimana kita memberikan pemahaman yang luas kepada mahasiswa tentang mitigasi bencana dan lingkungan. Terus paling tidak mata kuliah ini, walaupun mata kuliah pilihan, semuanya itu mampu diberikan dengan baik oleh para dosennya yang mengampu mata kuliah ini. Kebetulan saya mengampu mata kuliah ini, dan alhamdulillah semua mahasiswa itu cukup senang karena mereka juga dihubungkan dengan apa yang terjadi di Pulau Bangka ini. Iya, jadi ya bagaimana tidak, kalau kita berbicara lingkungan kita harus kita harus juga membicarakan tentang apa yang ada di Bangka Belitung ini. Apalagi di Bangka Belitung ini kan tambang timah itu mempunyai bekas dan hal-hal yang begitulah yang kita pelajari. Oke, baik Mas Arvin, memang menarik sekali ya. Nah, saya jadi penasaran, apa kira-kira Bapak peran nyata ya dari program studi ilmu politik ini dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan politik sumber daya alam di lingkungan. Nah, seperti apa Pak? Jadi sejauh ini memang jurusan ilmu politik ini belum berkiprah untuk itu ya, tetapi pada saatnya nanti akan turun dan berkiprah di dunia tentang permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Walaupun begitu kami selalu mempunyai waktu dan tempat untuk masyarakat yang merasa dirugikan oleh keadaan terus kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Jadi problem lingkungan ini sangat banyak sekali, yaitu masalah pertambangan yang tadinya biasa-biasa saja dan ternyata makin lama makin banyak, makin membesar, dan itu juga akan berimbas pada hal-hal lain, yaitu ekonomi, sosial masyarakat. Dalam hal ini tentunya banyak hal-hal yang harus dipahami bahwa semuanya itu membutuhkan penyelesaian sengketa yang tidak mudah ya, tetapi bagi kami di ilmu politik semua itu akan kami selesaikan secara baik, dan paling tidak kita tidak tidak keluar dari konteks bahwa kita ini adalah sebagai pendidik, dan terus bagaimanapun antara yang punya modal dengan yang masyarakat, dua-duanya mempunyai persamaan kemauan dan hal-hal yang merusak lingkungan. Jadi sedapat mungkin kita dapat menyelesaikan dua-duanya itu agar dapat mereka berjalan bersama dalam mengerti keadaan yang masing-masing. Jadi tidak akan terjadi sampai ke pidana itulah. Apakah itu merupakan bagian dari salah satu bentuk praktikumnya Pak? Jadi kan misalnya di dalam mata kuliah tadi ya, politik sumber daya alam dan lingkungan, kira-kira mungkin di sini ada calon mahasiswa yang wah menarik nih kan seperti itu ya, karena lingkungan kan berada di lingkungan di sekitar kita sehari-hari begitu. Nah, kira-kira prakteknya dari kuliah ini itu seperti apa contohnya? Apakah memang harus turun langsung ke lapangan, ketemu dengan berbagai macam pihak begitu sebagai konsultan, atau seperti apa? Sebenarnya apa yang Mbak katakan itu harusnya kita lakukan, tapi dalam kondisi yang seperti sekarang ini kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Bahwa dalam prakteknya memang kita harus turun lapangan untuk memberi penerangan dan advokasi kepada masyarakat tentang tentang lingkungan, tentang mitigasi, tentang bencana alam dan segala macamnya yang terkait dengan kerusakan alam. Nah, dari pemahaman kita bahwa praktek ini sangat baik untuk masyarakat, tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini memang bukan tidak mau, tetapi karena selain kita mengikuti program pemerintah untuk tetap untuk tetap menjaga kesehatan ya, dan segala macamnya, tetapi kita tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat tentang
pendidikan yang baik untuk masyarakat terkait dengan lingkungan dan advokasi dan lain-lain segala macamnya. Paling tidak kita harapkan bahwa di kemudian hari Bangka Belitung ini tidak menjadi daerah yang yang sering terjadi kebakaran atau hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkungan yang akibat pertambangan itu. Jadi apa yang Mbak katakan tadi seharusnya memang begitu, sedemikian begitulah. Tetapi sedapat mungkin kita sangat memahami bahwa kondisi kita sekarang memang tidak dapat kita ikuti terus kemauan kita karena kita punya keterbatasan sehingga pemerintah juga dalam melihat kita tidak kebablasan dalam dalam akomodir dan mempraktekkan apa yang Mbak katakan tadi. Baik Pak Sarpin. Nah, ini ada lagi mungkin pertanyaan dari calon mahasiswa, kan rata-rata masih istilahnya siswa gitu kan ya, belum ada pandangan nih gitu kan ilmu politik seperti apa. Taunya kan secara umum saja belajar mengenai perpolitikan gitu. Nah, kira-kira nih menurut Pak Sarpin berikan gambaran ke beberapa calon mahasiswa di luar sana begitu, contoh skripsi atau penelitiannya itu judul-judulnya itu berkaitan dengan apa ya begitu Pak? Kalau misalnya saya masuk nanti nih ke ilmu politik, kira-kira penelitiannya tuh kayak gimana ya kayak gitu? Enggak Pak? Jadi terima kasih ya Mbak, berkaitan dengan hal itu memang dirancang jurusan dan jurusan ilmu politik ini tidak sekaku yang kita pahami selama ini. Bahwa di jurusan ilmu politik itu mau meneliti apa saja bisa, mau penelitian tentang apa saja bisa, karena semua dosennya itu juga bermacam-macam. Jadi kalau siswa-siswa ingin masuk ke jurusan ilmu politik ini sangat terbuka sekali bagi kita untuk menerima ya, karena pada dasarnya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan semuanya ada, tetapi paling tidak juga harus mereka memasuki dunia dunia yang baru, dunia ilmu politik ini, karena ini jurusan satu-satunya di Bangka Belitung ya. Jadi ini kita harapkan betul-betul mampu mengakomodir apa yang menjadi keinginannya. Mungkin hanya yang tidak ada di ilmu politik itu adalah tata boga ya, tapi kalau yang lain selain itu semuanya ada. Jadi tersedia semua mata kuliah, tersedia semua apa yang akan diteliti, terserah saja apa yang mau diteliti. Tetapi lebih daripada itu kita tidak boleh keluar dari konteks ilmu politik. Nah, semuanya itu berbau politik dan segala macamnya itu ada unsur politiknya. Jadi hal-hal itu perlu diperhatikan bahwa kita di ilmu politik ini tidak semena-mena juga, karena kita memang ada keterbatasan, ada batasan-batasan yang harus kita pahami bahwa ini jurusan ilmu politik. Jadi apapun yang kita teliti itu, apapun yang menjadi skripsi kita nanti, kita akan berlari ke politik itu. Jadi hal-hal seperti kemanusiaan, gender, terus lingkungan, terus Tionghoa dan Melayu, terus kemaritiman dan banyak macam, termasuk komunikasi juga ada di sana. Jadi hal-hal itu sangat memberikan memberikan sesuatu yang baru. Kalau selama ini kita memahami ilmu politik sesuatu ilmu yang kaku, tapi dalam hal ini dalam jurusan ilmu politik yang kami kembangkan ini adalah ilmu politik yang benar-benar mampu mengakomodir semua apa yang diinginkan siswa-siswa dari SMA. Tetapi mohon maaf bahwa kita sangat terbatas untuk tidak memberikan yang berbau seperti tata boga, tidak mungkin di sana ya. Tetapi hal-hal yang lain itu semuanya tersedia dan semuanya ada.
Wah, luas ya Bapak ya. Ya, Ternyata ya ilmu politik ya, itu jadi memang kajiannya bisa ya, terkait dengan tadi kemaritiman ya, ya, kemudian perikanan, kelautan, Blender. pertanian, ekonomi juga ya Pak ya. Iya, Kecuali tata boga tadi ya. iya, Jadi semuanya bisa dikaji dalam bidang ilmu politik ya. iya, Wah, menarik Pak. Wow, jadi ada gambaran sekarang ya. iya, Jadi untuk calon mahasiswa yang memang tertarik gitu kan kuliah di ilmu politik nih, wah ternyata tidak sebatas perpolitikan yang dilihat di berita saja begitu ya. Jadi semua bisa dipelajari di semua sana. bisa dipelajari, semua bisa diambil, diakomodir sebagai pengetahuan karena semuanya itu variatif sekali untuk menjadi suatu keilmuan. Jadi ini penting untuk ini diketahui bersama bahwa politik selama ini yang kita tahu bahwa ada demo-demo dengan segala macamnya, tetapi kita sangat sangat membatasi ruang gerak itu, walaupun sebenarnya jurusan ilmu politik itu adalah berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo, tetapi kita juga sangat berdisiplin untuk menekan mereka untuk tidak berlaku brutal begitu. Kita sangat menghargai itu. Jadi apapun yang Anda inginkan semuanya tersedia di ilmu politik. Siap, baik Pak Sarpin. Terakhir Bapak, mungkin bisa diberikan semacam penutup atau closing statement. Kenapa harus kuliah atau memilih jurusan ilmu politiknya UBB? Silahkan Pak. Jadi untuk siswa-siswa sekalian dan teman-teman sekalian, bahwa jurusan ilmu politik ini adalah jurusan satu-satunya yang ada di Bangka Belitung. Terus untuk masuk di dunia di jurusan ini tidak perlu ragu lagi bahwa jurusan ini tidak lagi monoton seperti apa yang dipikirkan selama ini tentang politik yang agak kaku itu. Tetapi di jurusan kami ini sudah tersedia segala macam apa yang Anda inginkan, terus segala macam apa yang Anda mau atau kehendaki, karena semua di jurusan ini semuanya sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi saya pikir selamat datang di jurusan ilmu politik, dan bagi teman-teman yang kebetulan masih SMA terus dari jurusan IPS, saya pikir kalau mau masuk di ilmu sosial, ilmu politik, adalah jurusan ilmu politik lah salah satu yang terbaik untuk Anda masuki. Jadi kami tunggu Anda untuk belajar bersama dengan kami. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa dosen-dosennya sudah yang baru sekarang ada doktornya, tapi kemudian ada 1 atau 2 tahun ini doktornya kami sudah akan banyak sekali. Dan selanjutnya lagi saya mengatakan bahwa dosen-dosen di ilmu politik itu sangat baik-baik dan sangat pintar-pintar. Jadi silakan Anda bergabung dengan ilmu politik ya. Terima kasih ya. Siap, baik Pak Sarpin, luar biasa. Terima kasih banyak untuk sharing sessionnya hari ini Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran untuk calon mahasiswa mengenai program studi ilmu politik di Universitas Bangka Belitung. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sama-sama. Baik, demikian sharing session pada hari ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.